Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Galudwi Fajar Islami dengan NPM 22120111407. Di video ini saya akan menjelaskan tentang penerapan prinsip ESG atau Environmental, Social, and Governance dalam kebijakan pembiayaan oleh lembaga pembiayaan. Di penjelasan ini, saya akan membaginya menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua ada rumusan masalah, yang ketiga ada tujuan, yang keempat ada pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Masuki yang pertama, yakni latar belakang, di mana dewasa ini era modern yang ditandai dengan munculnya berbagai tantangan sosial, lingkungan, hingga tata kelola menjadi semakin kompleks dalam sektor kegiatan pembiayaan. Tantangan yang timbul akibat dari adanya gejolak yang ada dalam setiap aspek kehidupan seperti peperangan, krisis kesehatan, serta krisis lingkungan yang disebabkan oleh perubahan iklim yang ekstrim. Permasalahan-permasalahan tersebut membuat banyak negara berkolaborasi untuk mencari solusi bersama, yang mana salah satu solusi yang dihasilkan adalah tujuan pembangunan berkelanjutan yang direncanakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, perspektif pembangunan berkelanjutan ini itu memunculkan kerangka penting sebagai evaluasi kinerja perusahaan yang tidak hanya memandang dari perspektif segi finansial saja, tetapi juga harus dilihat pula perspektif keberlanjutan dan tanggung jawab sosialnya. Nah, dalam hal ini perspektif yang dimaksud itu adalah Environmental, Social, and Governance atau ESG, yang mana prinsip ini merupakan sebuah pendekatan yang digunakan untuk mengevaluasi dampak dari kegiatan bisnis yang tidak hanya berlaku pada hasil finansial, tetapi juga mencakup dampak sosial dan lingkungan yang dihasilkan oleh perusahaan. Di Indonesia, prinsip ini sudah sudah lumayan mendapatkan atensi dan diterapkan dalam kebijakan pembiayaan oleh lembaga pembiayaan. Nah, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, pada era ini banyak lembaga pembiayaan yang terfokus pada tujuan keberlanjutan, sehingga Otoritas Jasa Keuangan atau OJK selaku puncak tertinggi atau pengawas lembaga-lembaga pembiayaan yang ada di Indonesia melalui taksonomi untuk keuangan berkelanjutan Indonesia atau TKBI memberikan panduan untuk lembaga pembiayaan dalam mengidentifikasi dan mengalokasikan pembiayaan ke proyek-proyek yang mendukung upaya tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, Bank sebagai lembaga keuangan memiliki peran krusial dalam mendukung pembangunan berkelanjutan melalui penerapan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan. Prinsip-prinsip tersebut merupakan prinsip yang sudah saya sebutkan, yakni Environmental, Social, and Governance. Nah, di Indonesia terdapat 8 bank yang dikenal sebagai first movers dalam melaksanakan prinsip atau melakukan inisiatif keuangan berkelanjutan. Tetapi dalam pembahasan ini saya hanya mengambil 4 bank saja, yaitu yang pertama ada PT Bank Mandiri, yang kedua ada PT Bank Negara Indonesia, yang ketiga ada PT Bank BRI, dan yang terakhir ada PT Bank Sentral Asia. Keuangan berkelanjutan merupakan upaya mengintegrasikan faktor-faktor ESG ke dalam pengambilan keputusan keuangan untuk mencapai hasil yang positif bagi lingkungan sosial dan tata kelola perusahaan. Nah, berdasarkan paparan di atas, saya akan berikan rumusan masalah yang akan diteliti dalam makalah ini. Yang pertama ada menganalisis penerapan prinsip environmental, sosial, dan governance atau ESG dalam kebijakan pembiayaan oleh lembaga pembiayaan di Indonesia. Yang kedua ada mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasi prinsip environmental, social, dan governance atau ESG. Nah, tujuannya itu adalah memberikan hasil tentang bagaimana penerapan prinsip environmental, social, and governance atau ESG dalam kebijakan pembiayaan oleh lembaga pembiayaan di Indonesia. Yang kedua yaitu memberikan hasil identifikasi mengenai tantangan yang dihadapi dalam implementasi prinsip environmental, social, and governance atau ESG. Kemudian memasuki pembahasan yang pertama mengenai analisis penerapan prinsip environmental, social, and governance dalam kebijakan pembiayaan oleh lembaga pembiayaan di Indonesia. Prinsip ESG ini merupakan konsep yang bertujuan sebagai standar kinerja perusahaan yang terdiri dari kriteria lingkungan, sosial, dan tata kelola. Beberapa lembaga pembiayaan di Indonesia yang telah mengimplementasikan atau menerapkan prinsip ESG dalam kebijakan pembiayaannya yang berpedoman pada penelitian sebelumnya, lembaga pembiayaan yang ada di
Indonesia termasuk bank baik yang dikelola oleh lembaga negara ataupun pihak swasta, bahwa penerapan praktik prinsip ESG sudah diimplementasikan secara tepat di beberapa bank di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang saya ambil dari beberapa jurnal, yakni penerapan prinsip ESG mencakup beberapa bank seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Di makalah ini saya mengambil 4 dari 8 bank yang ada dan menjadi first move dalam melaksanakan prinsip ESG di Indonesia. Yang pertama ada Bank BNI, Bank Rakyat Indonesia atau Bank BRI. Nah, Bank Rakyat Indonesia telah mengintegrasikan prinsip-prinsip ESG. Hal ini sudah sesuai dengan visi, misi, nilai-nilai, dan strategi bisnis bank yang memprioritaskan praktik ramah lingkungan dan tanggung jawab sosial serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang direncanakan oleh PBB. Yang kedua, ada Bank Negara Indonesia atau BNI yang mana telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap keberlanjutan dalam penguatan tata kelola berkelanjutan. Bank ini terfokus kepada peningkatan integrasi dan transparansi dari aspek keberlanjutan. Bank ini tuh meluncurkan program BNI Hijau untuk memberikan dukungan terhadap pembiayaan hijau, yang mana mendukung memasuki pembahasan yang kedua, yakni mengenai identifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasi prinsip environmental, sosial, dan governance atau ESG. Nah, di Indonesia, walaupun sudah banyak yang sadar akan pentingnya prinsip ini, tapi juga masih banyak perusahaan-perusahaan yang belum memahami dan sadar tentang pentingnya prinsip ini, sehingga timbullah tantangan dari penerapan prinsip ESG di Indonesia. Nah, salah satu tantangan yang ada yakni sudah saya sebutkan. Yang pertama ada kurangnya kesadaran pemahaman. Yang kedua itu ada keterbatasan sumber daya dan infrastruktur. Yang ketiga itu ada budaya bisnis yang belum mendukung. Yang keempat adanya regulasi dan kebijakan yang belum matang. Timbulnya tantangan-tantangan tersebut diharapkan pemerintah dapat melakukan sosialisasi atau dapat memperkenalkan prinsip ini kepada perusahaan-perusahaan sehingga prinsip ini dapat berjalan dengan maksimal dan efektif di Indonesia. Kemudian masuki yang terakhir, yang ini mengenai kesimpulan, di mana dari hasil analisis penerapan prinsip ESG itu bahwa sudah ada banyak perusahaan yang sadar dan mulai menerapkan prinsip ESG dalam kegiatan pembiayaan mereka. Kemudian mengenai identifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasi prinsip ESG itu walaupun sudah banyak yang sadar seperti yang sudah saya sebutkan tadi, tetap masih banyak, karena kan di Indonesia itu ada banyak perusahaan ya, walaupun setengahnya sadar, baru setengahnya belum sadar tentang pentingnya penerapan prinsip ESG dalam pelaksanaan kegiatan pembiayaan atau mengeluarkan kebijakan pembiayaan oleh lembaga pembiayaan yang ada di Indonesia. Nah, itu tantangannya itu yang pertama ada kurangnya kesadaran dan pemahaman, yang kedua keterbatasan sumber daya dan infrastruktur, yang ketiga adanya budaya bisnis yang mendukung, yang keempat merupakan regulasi dan kebijakan yang belum matang. Nah, demikian presentasi yang dapat saya sajikan. Jika ada banyak kurang dan salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.